Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kasih sayang, dan berkah Allah tetap atas kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Siswa-siswi SMP Muhammadiyah 1 Kota Probolinggo yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita peringati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke dunia ini. Maka tentu yang pertama, sebagai siswa-siswi SMP Muhammadiyah, kita harus tahu tentang hitungan bulan-bulan Islam. Jadi itu adalah bulan yang ketiga. Yang pertama adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, ini sekedar anak-anak harus tahu. Jadi penetapan-penetapan itu adalah memakai kalender Islam. Dan 12 Rabiul Awal itu adalah hari kelahiran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkait dengan ini anak-anakku semuanya, mari kita perhatikan bahwa dengan memperingati kelahiran Nabi Muhammad itu sama dengan kita mengkaji sejarah, mengkaji napak tilas beliau sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dan terkemuka di dunia ini, bahkan sampai di akhirat nanti. Bahkan Allah memberikan sanjungan, Allah memberikan sholawat kepada nabinya, sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-56. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maka oleh karena itu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian semuanya kepada nabinya, dan berilah salam penghormatan yang setinggi-tingginya. Nah, di sini sholawat Allah berarti Allah senantiasa memberikan rahmat kepadanya. Para malaikat memberikan sholawat berarti para malaikat senantiasa memohonkan ampun kepadanya. Dan kita bersolawat kepadanya berarti kita senantiasa mengikuti jejak-jejak dan tuntunan-tuntunannya. Di samping itu, sholawat ini juga diperintahkan supaya kita selalu mengucap apabila nama beliau disebut. Karena sesuai dengan hadis beliau riwayat Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, man sholla alayya sholatan shollallahu biha asyra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa dengan kehadiran kelahiran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa mengambil contoh suri tauladan beliau, dan memang itu adalah contoh yang terbaik, sebagaimana Allah mengatakan di dalam juga Al-Quran surat Al-Ahzab tapi ayat ke-21.
Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi siapa yang ingin bertemu kepada Allah dan yakin dengan hari akhir. Maka perbanyaklah zikir kepada Allah. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, ini bisa terlihat bagaimana sejak kelahiran Nabi Muhammad lahir tanpa seorang ayah. Ayahnya Abdullah telah meninggal 7 bulan sebelum beliau lahir. Kemudian langsung kelahiran beliau dari ibunya Siti Aminah. Alhamdulillah dengan selamat, dengan sehat, menyebabkan keluarga besar Abdul Muthalib itu merasa senang dan diberi nama dengan nama yang sangat indah, yaitu sesuai dengan nama Rasulullah sendiri, yaitu Muhammad, yang artinya yang terpuji. Nah, itu terus mulai dari kelahiran, masa kanak-kanak, masa remaja, beliau mendapatkan sudah gelar Al-Amin yang dapat dipercaya. Kemudian masa dewasa, beliau menikah pada usia 25 tahun dengan janda yang kaya raya dan baik hati, tokoh Islam wanita pertama, Siti Khadijah. Nah, akhirnya beliau berbisnis lama, mulai dari usia 25 tahun sampai 40 tahun. Nah, kemudian setelah itu beliau banyak merenung, banyak memikirkan nasib umatnya dengan banyak berkholwat di Gua Hira. Nah, kemudian selama 1 bulan akhirnya dia mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang terkenal dengan bacaan surat Iqra itu. Nah, dari situlah mulai tampilnya beliau sebagai Nabi dan Rasul Allah. Nah, ini akan sangat menarik sekali karena sifat beliau yang 4 itu melekat. Yang pertama, dia memiliki sifat siddiq yang artinya jujur, selalu berkata benar. Yang kedua, beliau itu adalah fatona, artinya orang yang cerdas. Yang ketiga, tablek, artinya menyampaikan. Dan yang keempat, amanah, artinya dapat dipercaya. Nah, inilah contoh yang sangat baik sebagaimana ada dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah merupakan anugerah, adalah merupakan hikmah dan juga petunjuk yang membawa, yang merubah, yang memberikan pencerahan, sehingga dengan kelahiran beliau Islam menjadi agama yang mencerahkan, membawa kemajuan, membawa peradaban, membawa manusia kepada eksistensinya, yaitu makhluk yang bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan demikian kita bisa mengambil hikmah. Yang pertama, bahwa beliau adalah seorang tokoh yang terkemuka dan yang sangat besar, sehingga penulis orang dari barat dalam bukunya 100 tokoh terkemuka di dunia menempatkan Nabi Muhammad sebagai ranking yang pertama. Yang kedua, karena beliau adalah sebagai suri tauladan yang baik, maka sejak kelahirannya, masa anak-anak, remaja, dewasa, perjuangan, sampai tegaknya agama Islam adalah merupakan contoh yang harus kita tiru dan kita ikuti. Dan yang terakhir, bahwa misi beliau adalah membawa pencerahan. Maka sebagaimana sinar matahari yang selalu menyinari tanpa pernah mengharap kembali, mudah-mudahan kita semuanya menjadi pencerah-pencerah sebagaimana Nabi Muhammad SAW, dan
kemudian diikuti oleh tokoh perserikatan kita, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dengan mengambil simbol matahari yang senantiasa menyinari tanpa mengharapkan kembali. Sekian, mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita untuk bisa mengikuti jejak-jejak dan langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.